Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ma'adin yawadin. Wassalatu wassalamu ala muslim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sabri wa yasirli wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi hari ini kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakitnya dan dipulihkan kembali. Segera dipulihkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk di pertemuan hari ini Bapak ingin mengajak kalian ya untuk menyimak tutorial. Tutorial apa Pak? Tutorial mengenai cara mengupload tugas hafalan dari yang sudah Bapak tugaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai hafalan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Ya. Jadi sekarang diuploadnya ya. Jangan dulu ke WA, jangan dulu ngejapri. Jadi uploadnya melalui aplikasi Google Classroom, melalui akun Gmail atau akun Google Classroom kalian masing-masing yang sudah terdaftar di Gmail. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi, tugas hafalan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, silakan untuk diuploadkan video rekamannya. Uploadkan video rekamannya, rekam videonya di aplikasi Google Classroom. Ya. Nah, apabila terjadi kendala, lama atau loading, jangan dulu buru-buru dijawab ke Bapak. Coba dulu, cek dulu apakah jaringannya itu stabil tidak, jaringannya kuat tidak. Nah, kalau misalkan kurang kuat, ambil waktu yang tepat. Itu waktu yang tepat untuk upload itu kira-kira untuk kelancarannya ya. Subuh hari, sekitar pukul 3 sampai pukul 5. Insya Allah itu akan lancar. Kenapa saya berani jamin? Karena saya pernah mencobanya. Sekitar pukul 3, sembari tahajud lah. Tahajud, sholat malam, sholat istikharah, ya, sholat hajat, lain sebagainya. Sholat sunat lainnya, sembari menginginkan tugas upload. Kalau rekamnya bebas, terserah kalian mau kapan saja, cuman untuk menguploadnya itu silakan waktu-waktu yang tepat, waktu jaringannya itu sedang segar-segarnya, di mana orang-orang itu masih jarang untuk menggunakan jaringan internet. Insya Allah kalau sekitar jam 3 sampai jam 5-an, insya Allah itu lancar. Saya berani jamin. Tapi tergantung situasi kondisi dari wilayah tempat tinggal. Apakah jaringannya kuat atau apa, atau lemah, ya. Itu dilihat kembali providernya. Itu ya. Itu mengenai penugasan tugas hafalan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ini diperuntukkan bagi kelas-kelas yang saya ajar ya. 10 IPA 4 sampai dengan 10 IPA 7 itu kelas IPA, 10 IPS 1 sampai dengan 10 IPS 5 untuk kelas IPS ya. Begitu ya. Baiklah, sebelum kita kuliahnya, Bapak ingin sekadar mengevaluasi mengenai materi kemarin. Ini mengenai materi dulu ya, karena selain materi juga ada teknisnya, ada dalam apa namanya, ada yang perlu hal yang bicarakan dalam hal teknisnya. Ya, yang pertama mengenai materi kita kemarin itu mengenai meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudon dan kuah. Jadi kesimpulannya, mujahadah an-nafs itu bisa kita raih, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari asal kita mempunyai pikiran yang positif.
tidak gampang untuk apa namanya ajeg lah, tidak gampang teramang-oming oleh omongan orang lain. Punya pikiran positif, prinsip sendiri. Ya, kalau kita mau maju, kalau kita mau bahagia, pola pikir kita jaga positif thinking terlebih dahulu. Jangan negatif thinking ke orang lain. Ya, jadi ada hubungannya antara mujahadah, husnudzon dan kuah. Dua ketiga kunci dari kebahagiaan dan kedamaian. Nah, kalau kita mujahadah nafsi, think smart, positive thinking. Ya, ubah pola pikir kita, jangan negatif thinking ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus senantiasa mengendalikan emosi kita. Selain kita punya pikiran positif ke orang lain, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Itu yang paling susah. Dibandingkan kita melawan setan, iblis, yang paling susah itu melawan emosi kita dari sendiri. Jaga hawa nafsu. Itu yang paling penting. Kalau emosi kita sudah terkendali, pikiran positif, dan punya sifat persaudaraan, tidak memilah-milah teman, tidak memilah-milah teman dari agamanya, dari sukunya, dari negaranya, semuanya sama. Sama-sama jalan, sama-sama makan nasi kok. Sama-sama berbangsa bernegara Indonesia. Ya, jangan dipilah-pilah. Kecuali kalau misalkan teman kita tidak punya jelek atau apa, kita ada apa namanya batas diri. Ya. Atau kalau lebih bagus lagi, kita ajak ke jalan yang benar. Kita ajak kalau teman kita ada yang nih teman kita kurang baik nih, kita ajak ke jalan yang lebih baik. Nah itu bagus. Jadi gitu ya. Kesimpulannya, apabila kita ingin kedamaian, kebahagiaan, raihlah ketiga kunci tadi. Menjaga nafsi, pengendalian diri, terus pikiran positif, dan mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Insya Allah hidup kita akan damai dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Itu saya harapkan tiga yang kemarin tadi kalian bisa terapkan di hidup kalian sehari-hari. Jelas ya? Baik. Tidak perlu lama lagi kembali. Kita langsung aja ke materinya. Tutorialnya ya. Baik. Ini sudah saya ada di Google Classroom ya. Saya sudah menugaskan ini sebagai contoh aja di kelas 10 IPA 6 ya. Tugasnya yaitu hafalan dalil Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Ini surat dalil ini sudah saya jelaskan bahwa ini Al-Hujurat ini mengenai materinya yang berkaitan dengan husnudzon dan persaudaraan. Husnudzon itu termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 12, sedangkan untuk persaudaraan itu tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, gitu. Nah, di sini langsung saja ke tugasnya. Di sini kalian nanti akan menemukan tugas di akun aplikasi kalian masing-masing ya. Tugasnya yaitu bacalah dan hafalkan dari Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Hujurat ayat 12 lengkap dengan terjemahannya, tajwidnya, dan isi kandungannya. Nah, setelah pasti dan hafal tanpa teks, silakan dibaca tanpa buku, tanpa melihat teks sambil di video. Setelah itu lalu diposting melalui akun Google Classroom-nya masing-masing. Jadi, tugas kalian yaitu kalian ada dua cara ya sebenarnya ya. Bisa kalian langsung video call dengan saya atau melalui media Zoom langsung. Nanti kalau misalkan ini media rekaman ini ya, tutorial ini alternatif. Dalam Zoom kita ada halangan, misalnya gejala teknis atau jaringan, ya kita tidak tahu kan ya apa yang terjadi di depannya. Jadi saya option kedua, alternatif kedua yaitu dengan cara tutorial rekaman ini, ya YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Hehe. Oh, kemana tadi? Oh ya, sampai tugasnya ya. Jadi tugas kalian nanti ada dua option, boleh video hafalannya dikirimkan langsung ke Google Classroom atau boleh video call ya. Tapi ya udahlah,
kata Bapak langsung aja diuploadkan ya. Uploadkan ke Google Classroom dengan menggunakan akun Gmail-nya masing-masing. Akun kalian yang terdaftar di Google Classroom. Yang sudah tergabung di Google Classroom 10.6. Yang belum bergabung, silakan ajak sama yang sudah bergabung untuk bergabung ke 10.6. Atau boleh juga japri ke Bapak, Pak, tolong nomor ini atau siapa diundang, di-invite untuk masuk ke Google Classroom melalui media group. Boleh. Ya. Oke. Jadi intinya kalian uploadkan rekaman video kalian ya ke aplikasi Google Classroom masing-masing. Catatannya di sini. Nah, ini sudah jelaskan. Apabila dalam mengupload video terjadi kendala, misalnya jaringannya lemot, itu hal yang wajar ya, karena yang namanya internet itu butuh proses dan tidak instan tentunya. Ada prosesnya ya. Jadi ada seperti halnya air ya. Air kan tidak selalu stabil. Kalau terjadi guncangan kan pasti ikut berguncang juga. Nah, sama halnya internet. Kalau ternyata ada gangguan atau masalah kuota atau masalah apa, itu pasti tidak akan tetap ada naik, ada turun, ya. Tuh. Jadi, Pak, gimana cara kalau misalkan jaringannya lemot? Tunggu jaringan sampai jaringannya itu stabil. Apa tadi sarannya? Uploadkan videonya antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Ya. Bagaimana nggak punya kuota? Bagaimana kuota tulis kuotanya untuk diuploadkannya? Nah, boleh japri ke saya ya. Dengan syarat alasannya yang realistis, yang tepat, gitu ya. Jadi kalau misalkan memang membebankan untuk tidak bisa untuk mengupload ke Google Classroom, boleh ke japri ke WA Bapak. Tapi usahakan coba terlebih dahulu di Google Classroom ya. Nah, ini tugas kalian selama 2 minggu ke depan. Oh, Pak, 2 minggu waktunya? Ya, batas waktunya itu 2 minggu, tengah waktunya sampai 6 September pada pukul 12 malam. Ya, dapat dipahami penjelasan saya? Semoga dapat pahami ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang mengerti, boleh tanyakan langsung ke WA saya atau di grup. Ya, baik, demikian tutorial dari saya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.